Bagaimana Anda menyikapi atau menanggapi pernyataan bahwa ada partai yang mengusung politik identitas? Mungkin secara elektoral itu dianggap menguntungkan oleh partai umat, ya, karena kan memang ada lah kelompok itu. Tapi itu tidak dominan, saya kira tidak sampai 1 atau 2 kursi lah kalau dapat dukungan dari itu. Oleh sebab itu saya menganggap apa yang diusulkan Pak Amin Rais dan umatnya itu bukan politik identitas sebenarnya. Identitas politik beda loh. Beda identitas politik. Saya orang Islam, saya orang Madura. Identitas politik saya secara murni saya Muslim, saya orang Madura. Itu sudah dibahas, tapi mengapa orang kemudian mengaitkan dengan pengalaman masa lalu? Karena di dalam pernyataan itu diikuti dengan sikap bahwa mereka akan melakukan diskusi gagasan politik di masjid-masjid. Sampai di sini tidak apa-apa menurut saya, kan masjid memang tempat politik. Politik itu kan tidak selalu berarti permusuhan ya. Politik itu kan artinya policy, kebijakan negara bisa didiskusikan di masjid. Ada politik ekonomi, ada politik hukum. Kenapa kalau diskusi di masjid? Politik kebudayaan kan boleh. Wong kita setiap ceramah Jumat, pengajian juga sebenarnya isinya kan politik. Politik dalam arti policy untuk publik. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. kekhawatiran apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti, karena itu adalah tahun pemilu, pemilihan presiden, di mana kemudian kekhawatiran sebagian masyarakat ini adalah munculnya konflik. Apakah itu antara agama, suku, ya, kemudian muncul ke permukaan lagi isu mengenai politik identitas. Oh iya. Karena pengalaman kita sebagai bangsa ketika Pilkada DKI itu kan politik identitas begitu kuatnya, sehingga sampai hari ini di mana kita duduk berhadapan seperti ini, konflik itu belum selesai juga. Secara umum, apakah kekhawatiran itu menurut Anda berlebihan atau perlu diwaspadai? Menurut saya, koalisi pencalonan presiden dan kombinasinya wakil presiden itu akan menentukan itu ke depan menampung aspirasi kedua pihak. Kemudian melalui sepakati bersama bagaimana yang dilakukan di periode yang lalu. Menurut saya kalau bisa seperti itu bisa diatasi. Tapi terus terang, nanti saya melihat perkembangannya. Sekarang yang saya khawatirkan itu saya katakan 2024 insya Allah lah saya menjadi salah satu gurantor bahwa pemilu itu jadi banyak yang garansi untuk presiden. Saya agak khawatir juga, tapi itu bisa diatasi ketika nanti orang mengatur koalisi, ya. Ya nanti biar partai yang bicara, tapi menurut saya koalisi pencalonan presiden dan kombinasinya wakil presiden itu akan menentukan itu ke depan, menampung aspirasi kedua pihak, kemudian lalu disepakati bersama. Sebagaimana yang dilakukan di periode yang lalu. Iya, menurut saya kalau itu bisa diatasi. Tapi terus terang Mas Andi, saya melihat perkembangannya sekarang, dua yang saya khawatirkan. Apa itu? Saya katakan 2024 insya Allah lah saya menjadi salah satu garantor bahwa pemilu itu jadi. Banyak yang garansi untuk presiden, saya menjadi pelaksana tugas pemilu jadi. Tapi yang saya khawatirkan nanti sesudah pemilu itu bisa enggak nih politik identitas ini dilebur menjadi politik nasional yang inklusif, kosmopolit. Kalau tidak bisa itu berbahaya. Lalu yang kedua yang saya khawatirkan, jaringan korupsi, nepotisme, ya, facilitation payment, pembayaran untuk promosi ngurus apa itu hasil temuan transparansi internasional itu masih merajalela. Promosi apa ini? Apa saja? Untuk jabatan, untuk sekolah di angkatan ini, angkatan itu. Kalau enggak, keluarganya harus bayar. Saya menjadi pelaksana tugas pemilu, tapi yang saya khawatirkan nanti, saya sudah pemilu itu bisa nggak nih politik identitas ini dilebur menjadi politik nasional dan inklusif, kosmopolit. Kalau tidak bisa itu berbahaya. Lalu yang kedua, yang saya khawatirkan jaringan korupsi, nepotisme. Ya, facilitation payment, pembayaran untuk promosi-promosi, ngurus apa itu?
Itu hasil temuan Transparansi Internasional, itu masih merajalela. Dan Presiden udah tahu itu, sudah kita presentasikanlah hasil temuan TI itu, ini Pak masalahnya. Nah ini, sekarang lu masuk, wah karena melebar. Anda mau masuk sebuah sekolah angkatan gitu. Enggak ada kalau enggak pakai facilitation payment itu. Sudah bukan rahasia. Sudah bukan rahasia, makanya saya ngomong. Tapi Naik kadang-kadang pangkat orang yang enggak begitu ngomong cepat kan. juga bukan rahasia. Iya. Siapa di belakang dia? Iya. Siapa promotornya? Betul. Oke. Betul. Baik. Nah itu yang Jadi harus dua hal diatasi itu sesudah menjadi itu. kekhawatiran Anda. Kekhawatiran saya itu, kalau yang lain sih ekonomi kita sih oke, bagus lah. Ini pertumbuhannya di luar dugaan kan. Ya, 5,2 di atas menjadi 5,1. 5,1 dan terbaik. Tapi kita fokus kembali ke urusan 2024. Kalau ada kekhawatiran semacam itu, bagaimana dengan munculnya pernyataan dari Partai Umat, pimpinan Pak Amin Rais, yang secara terbuka mengatakan kami mengusung politik identitas. Ini diperdebatkan apa yang dimaksud dengan politik identitas. Ini perdebatannya panjang. Oh bukan itu maksudnya, bukan. Tapi kita paham bahwa yang dimaksud dengan politik identitas yang kita kenal itu akan menyebabkan munculnya konflik-konflik di masyarakat. Bagaimana Anda menyikapi atau menanggapi pernyataan bahwa ada partai yang mengusung politik identitas? Mungkin secara elektoral itu dianggap menguntungkan oleh Partai Umat, ya, karena kan memang ada lah kelompok itu. Tapi itu tidak dominan, saya kira tidak sampai 1 atau 2 kursi lah kalau dapat dukungan dari itu. Oleh sebab itu saya menganggap apa yang diusulkan Pak Amin Rais dan umatnya itu bukan politik identitas sebenarnya. Identitas politik beda loh. Beda identitas politik. Saya orang Islam, saya orang Madura. Identitas politik saya secara murni saya Muslim, saya orang Madura. Itu sudah dibahas, tapi mengapa orang kemudian mengaitkan dengan pengalaman masa lalu? Karena di dalam pernyataan itu diikuti dengan sikap bahwa mereka akan melakukan diskusi gagasan politik di masjid-masjid. Sampai di sini Tidak apa-apa menurut saya, memang tempat politik. Politik itu kan tidak selalu berarti permusuhan ya. Politik itu kan artinya policy, kebijakan negara. Bisa didiskusikan di masjid. Ada politik ekonomi, ada politik hukum. Kenapa kalau berdiskusi di masjid? Politik kebudayaan kan boleh. Wong kita setiap ceramah Jumat, pengajian juga sebenarnya isinya kan politik. Politik dalam arti policy untuk publik. Kan gitu. Tapi yang dipahami oleh masyarakat bukan ini. Jadi itu kan jawaban. Nah, ya, kalau itu kan nanti normatif ya. Enggak normatif juga, praktis. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, yang ditangkap oleh sebagian besar orang dan kelihatannya dimaksudkan oleh Partai Umat adalah memanfaatkan masjid ya. Nanti ini kita bisa lihat nanti prakteknya seperti apa. Ini kan masih dalam perdebatan. Tapi kan sudah berkali-kali misalnya Presiden mengatakan jangan lagi kita mengusung, menggunakan, memanfaatkan, menerapkan politik identitas. Sampai di sini sikap pemerintah seharusnya bagaimana? Ya sih, untuk keamanan ya, kita bicara keamanan 2024. Iya, kita kan tidak bisa melarang itu kalau orang memperjuangkan aspirasi berdasar agamanya. Tetapi kenapa kita sebut politik identitas itu dilarang? Kalau dijadikan identitas itu untuk menihilkan orang lain. Kalau gagasan, nah itulah sebabnya kalau saya ini kan belajar dari kitab-kitab NU itu kan ada politik ya, politik inspiratif atau politik kebangsaan kenegaraan, lalu ada politik praktis. Nah politik inspiratif itu ditanam dari masjid-masjid. Anda harus berbuat baik, harus berlaku adil, itu kan politik. Politik kalau milih pemerintah pilihlah yang adil, jangan yang korupsi, itu kan politik, iya kan? Politik inspiratif. Tapi tidak boleh masjid, kamu milih Pak ini ya, kamu milih partai ini, nah itu yang tidak boleh kalau di masjid. Nah kalau itu dilakukan pasti nanti dilarang, pasti ditindak oleh masjid, ya oleh aparat, mungkin KPU, nanti kita koordinasikan. Tapi Bawaslu sudah mengatakan kalau itu dilakukan sekarang sebelum pemilu dimulai, dia tidak punya kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 7 ya tentang pemilu. Ya. Jadi nggak ada kewenangan. Nah ini yang nanti membuat Bawaslu sendiri mengatakan agak khawatir ketika nanti masjid dimanfaatkan untuk politik praktis. Mana yang masa lalu ya, saya nggak tahu dengan definisi Anda tentang politik di masjid tadi ya. Tapi saya sudah dengar, cuma
orang memahaminya berbeda, bahwa ini nanti akan ada seruan-seruan ya, kemudian menyerang ya kelompok-kelompok yang tidak sependapat atau sepaham dan seterusnya. Tapi sampai sini sebenarnya pendapat Anda sendiri, apakah ini belum sesuatu yang mengkhawatirkan? Nggak mengkhawatirkan Oke. menurut saya. Itu Baik. sudah terjadi dan bisa diatasi. Dan itu sulit dihindari. Orang kan punya identitas, punya aspirasi dan sebagainya, asal itu tadi pengawasan kita lakukan sama-sama. Kan semuanya berpolitik sebenarnya. Orang yang anti politik identitas sebenarnya sedang berpolitik. Dia mesti kamu jangan gunakan politik identitas. Itu kan politik juga, politik inspiratif. Kan gitu. Kan ada politik inspiratif, ada politik praktis, politik kebangsaan, dan politik elektoral. Kan itu. Nah itu beda. Baik, saya akan sampaikan pertanyaan terakhir. Karena Anda cerewet, ini kembali lagi ke soal cerewet ya. Dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda sudah menjelaskan, tapi boleh dong, saya mewakili juga pandangan yang mungkin berbeda. Jangan-jangan Anda juga sedang mempersiapkan diri untuk juga ikutan di 2024. Sampai di sini, apa jawaban Anda? Kecerewetan saya begini, saya tidak akan jawab itu sekarang. Udah. Baik, kalau gitu kita akhiri pembicaraan kita. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy Double Check. Ini adalah panggung untuk menjelaskan hal-hal yang ada di sekitar tokoh yang saya undang, yang lebih banyak negatif ya, pandangan negatif, tudingan-tudingan dan semacam. Tidak semua orang berani datang ke acara ini, saya harus akui. Banyak tokoh Anda berani. yang tidak berani. Saya mau diundang lagi, mau juga. Baik, terima kasih untuk keberanian Anda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi